Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berkumpul di sekolah kita dalam pemahaman budaya positif di sekolah. Selamat siang kepada ibu-ibu semua. Selamat siang, Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau menyampaikan tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata budaya positif di sekolah ini adalah menerapkan konsep-konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah pengembangan di sekolah bertujuan agar murid tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, belajar, dan bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan dan bekerja sama yang baik dari kebiasaan yang baik dan akan tumbuh menjadi karakter warga sekolah yang membentuk budaya positif. Budaya positif diantaranya yang pertama disiplin positif, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Yuni Dosen adalah bentuk kontrol belajar untuk diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan filosofi pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nilai-nilai kebajikan menjadi fondasi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekat teori kontrol. Stimulus respon adalah realita atau kehidupan kita, teori kontrol adalah realita kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, perilaku guru dilihat sesuai kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Pelaksanaan ada pada saat rujukan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, ketenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Tapi sebaiknya kita sebagai guru harus menempatkan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, agar kita menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Proses dialog ini ada tiga langkah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kesimpulan dari budaya positif di sekolah. Yang pertama, menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif di sekolah dengan menyusun kesepakatan kelas bersama guru dan murid dengan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Yang keempat, keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan untuk memecahkan konflik dan permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kelima, kebutuhan dasar menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Yang keenam, posisi guru diharapkan berada di posisi manajer agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan bertekad. Yang ketujuh, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian saya tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima ibu-ibu dan dapat kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipotong dulu.